Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Perkenalkan, nama saya Pelita Rizka Fiadi dari kelas 9B. Nama saya Duyani dari kelas 9B. Hidupin dulu itunya. Kami akan mempresentasikan tentang analisis kondisi fisik dan psikis siswa selama pembelajaran daring dilaksanakan. Latar belakang. Akibat dari COVID-19, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah, termasuk di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Kegiatan ini sudah berlangsung lama sejak bulan Juli. Akibatnya berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikis siswa. Kendala yang dihadapi siswa selama pembelajaran daring diantaranya kecepatan sinyal dan kuota yang memerlukan banyak biaya. Penerapan kebijakan belajar dari rumah membuat sebagian siswa merasa cemas dan tertekan. Banyaknya tugas dari guru membuat banyak siswa merasa lelah dan merasa stres dalam menjalani pembelajaran daring. Dengan banyaknya tugas yang diberikan, siswa bisa menghabiskan waktu dari pagi hingga malam hanya untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Hal tersebut membuat kondisi fisiknya menjadi lelah serta membuat kondisi psikisnya merasa cemas akan nilai akademisnya di sekolah. Kondisi tersebut sebelumnya tidak terjadi ketika kegiatan belajar mengajar dilakukan di sekolah. Maka dari itu, interaksi antara orang tua dan anak sangatlah penting. Selain itu, tempat belajar yang nyaman juga bisa membuat kondisi sang anak menjadi lebih baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui kendala pembelajaran daring, untuk mengetahui kondisi fisik dan psikis siswa selama pembelajaran daring, dan solusi agar siswa merasa nyaman selama pembelajaran daring. Metodologi penelitian. Penelitian dilaksanakan di MTS Negeri 1 Bandar Lampung pada semester ganjil tahun 2020-2021. Populasi penelitian kami adalah siswa kelas 9B. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan angka. Output yang diharapkan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisa tentang cara mengetahui dan mengatasi kejenuhan anak selama pembelajaran daring dilaksanakan. Secara praktisnya, manfaat bagi penulis sendiri menambah wawasan dan tentang cara mengatasi kejenuhan anak selama di sekolah. Bagi siswa diharapkan siswa merasa nyaman selama pembelajaran daring. Dan bagi orang tua sendiri, agar orang tua dapat mengatasi masalah yang dihadapi anak-anaknya selama pembelajaran daring. Sedangkan untuk guru, agar siswa-siswanya mampu mencapai hasil terbaik selama pembelajaran daring. Sedangkan bagi sekolah, agar sekolah dapat mempertimbangkan dan menginovasi cara pembelajaran daring yang membuat siswanya merasa nyaman. Dan pertama kita mengambil dari beberapa obrolan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya Selesai sudah. orang lagi Masih ada? Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Nabila Denaya Desani dari kelas 8B. Dan saya Messi Nadia Karunia dari kelas 8B. Yang akan kami bahas di sini adalah pengaruh transaksi online yang bersifat syariat terhadap kepuasan konsumen. Menurut Nur Harisudin, di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-ba'i, yang berarti menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, ulama Hanafiyah mendefinisikan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Dan cara tertentu yang dimaksud di sini adalah ijab, yaitu dengan akad, yaitu dengan cara ijab dan qabul. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dihalalkan di dalam agama Islam, bahkan sudah diterapkan dari zaman dahulu kala, di saat zaman kenabian itu sudah diterapkan. Dan dalam Islam juga memiliki beberapa kaidah dalam transaksi jual beli ini. Senin ya. Tentang untuk Senin itu penguploadan. Jadi semakin berkembangnya teknologi, kegiatan jual Sini beli saya kasih ini evaluasi dari memiliki hari beragam bentuk, yaitu salah satunya yang akan kami bahas di sini adalah tentang transaksi jual beli online. Pada masa pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang tidak bisa keluar dari rumah dan memutuskan untuk memilih membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari melalui online. Dan dalam transaksi jual beli online pun sudah banyak website-website yang beragam. Ngomong-ngomong, Ada beberapa kasus di dalam transaksi jual beli online itu. Yang pertama itu barang tidak sesuai dengan apa yang ada di deskripsikan. Misalnya kita ingin membeli suatu barang, dalam nomor telepon biasa. Nanti saya deskripsi itu telepon. barang itu bagus dan dalam gambar juga barang itu bagus. Tetapi saat kita membelinya, saat sudah sampai ke rumah, kita melihat barang itu mengapa itu berbeda, begitu. Sedangkan dalam situasi seperti ini, kalau ada dua jenis transaksi online. Salah satunya transaksi online secara syariah Islam. Transaksi online secara syariah Islam ini dia dapat ditukar kembali jika terjadi kasus seperti ini. Dia bisa ditukar kembali atau dapat mengajukan pengembalian dana. Sedangkan di dalam transaksi online yang biasanya itu ada yang bisa dikembalikan kembali, ada juga yang tidak bisa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum-hukum Islam yang ada di transaksi jual beli online. Jadi apa aja sih hukum-hukumnya itu yang ada di transaksi jual beli online ini? Yang kedua, mengetahui syarat-syarat yang harus dilakukan agar transaksi online tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jadi transaksi online ini tidak semena-menanya, ya jadinya saling menguntungkan dua belah pihak, tidak
kedua belah pihak tidak saling merugikan, tidak merugikan salah satu pihaknya. Biasanya yang dirugikan ini adalah pembelinya. Untuk mengetahui bertransaksi yang sah dan terhindar dari riba. Nah, biasanya di transaksi online ini, di dalam transaksi online ini ada jika dia tidak bersyariat Islam itu bisa menyebabkan riba, dan riba ini sangat berbahaya. Yang keempat, untuk mengetahui transaksi pembayaran yang dihalalkan. Biasanya transaksi pembayaran itu kan ada banyak. Kalau transaksi online ada yang COD, ada yang transfer bank, ada yang melalui supermarket atau minimarket terdekat. Yang kelima, untuk mengetahui hukum Islam dalam melakukan pembayaran melalui transfer dan sebagainya. Jadi biasanya yang terdapat di riba ini bendanya dan cara pembayarannya yang bisa menyebabkan riba ini. Jadi ini untuk mengetahui hukum Islam, bagaimana pembayaran yang bisa terhindar dari riba. Outcome yang kami harapkan dari penelitian ini adalah: yang pertama, mengetahui bisnis online yang baik dan terhindar dari riba. Yang kedua adalah lebih berhati-hati dalam membeli barang melalui transaksi online. Manfaat penelitian adalah: 1. Manfaat praktis. Dengan penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi pihak masyarakat. Memberikan penjelasan sehingga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak. Manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Membagikan ilmu pemikiran bagi pengembangan hukum perdata pada umumnya dan hukum perjanjian pada jual-beli di dunia maya. Metodologi penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di MTSN 1 Negeri Bandar Lampung. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. D. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah salah satu siswa kelas 8 MTSN 1 Negeri Bandar Lampung pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling dari kelas 8 yang ada di MTSN 1 Negeri Bandar Lampung. Kelas yang terpilih adalah kelas 8B sebagai sampel penelitian. C. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. D. Prosedur penelitian. Prosedur ini ada 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. E. Data dan teknik pengumpulan data. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari angket dan wawancara. Teknik pengumpulan data. F. Instrumen penelitian. Instrumen yang kami gunakan adalah melalui wawancara. Berikut adalah daftar pustaka. Untuk melengkapi proposal ini, kami mengambil dari beberapa sumber, yaitu dari beberapa buku dan beberapa website di internet. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.